baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Dia masih pakai baju tidur, bro. Dan rambutnya itu masih berdiri-diri yang habis ke apa? Ke tumpuk-tumpuk bantal gitu loh, bro, yang masih posisinya agak berdiri atau berdiri. Bagaimana gitu. Aduh, itu udah jujur aja udah malas sih. Ada satu catatan yang ini sedikit membuat gue merasa kandidat ini sedikit red flag. Loh, gimana? Yaitu dia membuat skrip. Buat skrip. Jadi skrip ini misalkan kalau kita interview online begitu ya. Nah, dia ini sudah mempersiapkan skrip ini yang dia juga sudah open di monitor dia. Memakai outfit yang proper gitu. Proper di sini bukan berarti harus formal sekali, tidak ya. Jas sama dasi. Tidak harus ya, tapi harus rapi ya. Yang pertama adalah on time atau jangan telat. Basic sih. Basic, betul. Tapi sering banyak yang telat. Masa banyak juga. Banyak yang telat. Halo guys, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pertanyaan terbesar nih bagi kalian yang sedang cari kerja. Atau misal kalian memang sudah kerja saat ini, tapi pengen cari kerjaan yang lebih baik. Yaitu, bagaimana sih caranya agar pada saat interview, kalian itu 100% dipertimbangkan oleh HRD. Oke, jadi udah bersama Bro Dewa ya. Jadi, Bro Dewa, coba deh bagi dong pengalaman lu gimana nih caranya pada saat mulai nih. Biasa kan dari first impression dulu deh. Oke. Ya, jadi yang impresi pertama ya agar bisa dilirik oleh HRD ataupun pada saat pertama kali bertatap muka ini, entah itu offline ataupun online ya, langsung mendapatkan impresi yang baik ya. Yang pertama adalah on time atau jangan telat. Basic sih. Basic, betul. Tapi sering banyak yang telat. Masa banyak juga. Banyak yang telat. Yang kedua adalah memakai outfit yang proper gitu. Proper di sini bukan berarti harus formal sekali, tidak ya. Jas sama dasi. Tidak harus ya, tapi harus rapi ya. Artinya dia memang sudah mempersiapkan interview ini. Itu aja dulu. Itu udah first step agar kita bisa merasa, wah berarti orang ini memang serius untuk interview. Kenapa? Karena memang jujur aja banyak sekali yang telat ya, tidak on time. Entah itu telat 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Well, macem-macem gitu. Kalau dari pengalaman lu sebagai HRD, telat itu auto skip atau gimana jadinya? Tidak auto skip, tapi itu akan skip. menjadi catatan penting buat gua bahwa kandidat ini telat. Dan itu gua akan tulis telat 10 menit, telat atau 10 menit, telat 5 menit, atau telat 15 menit. Itu kan gua catat. Itu emang jadi pertimbangan lah, poin minus pastinya. Yeah. Oke. Cuman itu kan kalau dari datang tepat waktu sama baju nih. Kalau misalnya begitu sudah mulai interview, biasa kan HRD-nya langsung nanya dong. Pertanyaannya biasa kayak gini. Coba ceritakan mengenai dirimu. Nah, itu ada tips nggak, bro? Gimana yang bagusnya? Untuk perkenalan diri gitu Perkenalan ya. diri, betul. Oke. Perkenalan diri menurut gue yang penting natural aja ya. Natural aja. Tidak perlu dibuat-buat. Mungkin ada satu catatan yang ini sedikit membuat gue merasa kandidat ini sedikit red flag. Loh, gimana? Yaitu dia membuat skrip. Buat skrip. Jadi skrip ini misalkan kalau kita interview online begitu ya. Nah, dia ini sudah mempersiapkan skrip ini yang dia juga sudah open di monitor dia. Jadi dia tinggal baca. Ada benar di sampingnya itu udah ada. Dia tinggal baca dan dia pikir bahwa si HR ini tidak akan mengetahui kalau dia baca dari screen-nya atau dari monitornya. Tapi faktanya adalah jangan salah ya, guys. Kita tuh tahu mana orang yang baca, ya mana orang yang memang membuat kata-katanya sendiri atau kalimatnya sendiri, itu kebaca. Iya, kelihatan banget. Kalau ngebaca ya, kalian matanya agak ke samping gitu nggak sih? Atau di tengah pun tetap aja sih? Itu pun juga iya, dari mata pun juga bisa terlihat, tapi lebih ke intonasi dari perkenalannya ini. Iya. Jadi ada something yang off begitu pada saat dia membaca skrip tersebut. Apakah salah? Tidak. Karena berbagai pertimbangan pun juga dipertimbangkan oleh si kandidat ini. Mungkin si kandidat ini pada saat interview dia tujuan awalnya dia ingin menghafal. Tapi dia takut lupa gitu. Dia takut lupa, maka akhirnya dia membuat skrip itulah. Terus emang ada contekannya. Iya, ada contekannya gitu kan. Tapi yang menjadi concern
gue adalah masa ibaratnya untuk perkenalan diri aja perlu skrip. Iya, iya, maksudnya Ya nggak sih? Masa untuk seribet itu. memperkenalkan diri kalian aja itu kayak perlu contekan gitu kan? Diri kalian kan kalian yang tahu ya. Mungkin hanya sesimpel oh ya background kalian itu apa, pernah bersekolah di mana ya, terus- lalu pernah bekerja sebagai apa di perusahaan apa selama berapa lama. Iya, Ya iya. mungkin kira-kira itu aja, masa perlu contekan yang sampai sebegitu. Jadi dia biasanya yang bikin skrip ini antara dia bikin satu paragraf yang agak panjang, jadi dia baca, baca lalalalalalala. Tapi jujur aja kalau dari POV gue ya, kalau sudah baca skrip, Iya, kayak gue udah males, udah males sih, benar. udah males gitu. Udah gitu, oh kalau gitu ini menarik juga. Tadi lu bilang panjang. Maksudnya idealnya seberapa panjang sih kalau misalnya kalau dia bacot 5 menit juga kan nggak banget gitu loh. Maksudnya atau terlalu pendek juga misalnya kayak ya saya kerja di sini dulu. Terus kan kalau misalnya cuma 5 detik juga kan kayaknya kurang. Bagusnya seberapa panjang? Perkenalan diri itu ya paling ya 1-2 menit aja itu sudah cukup 1-2 sih. menit. Jadi ya. yang penting background pendidikan Lalu pernah bekerja di mana, selama berapa lama, itu aja. Terus sebagai apa. sebagai apa? Ya mungkin kalau dia tanggung jawab gitu, tanggung jawab. tanggung jawabnya dia jelaskan secara ringkas boleh, tapi tidak perlu sampai yang detail sekali Detail gitu. sekali, oke. Toh dia pun sudah memang menulis atau melampirkan itu dalam CV dia kan. masuk Jadi dia sebenarnya tidak perlu lagi untuk menjelaskan lebih detail pada saat perkenalan diri ini, kecuali nantinya misalnya gue tanya, oke, tanggung jawab kamu di perusahaan ini tuh apa saja? Biasanya yang kamu kerjakan ini apa saja? Oke, kalau itu Gitu. kan memang bagian interview. Ya. Oke, masuk. Terus apa perlu kita di perkenalan ini langsung kita sebutkan kelebihan kita misalnya atau apa? Kita perlu ngiklan dulu nih di depan atau? Tidak ada larangan sih kalau memang dia ingin menjelaskan bahwa ya core skill saya tuh ini dan ini Iya, gitu ini, kan. ini, Ya itu sebenarnya tidak ada masalah. Toh juga nanti akan ada bagian di mana gua akan bertanya misalnya contoh, oke, menurut kamu 3 kelebihan dan 2 kekurangan kamu itu apa? Which banyak orang yang merasa ini adalah sebuah tricky question. Tricky question. Yes, Oke. tapi ya kalau dari sudut pandang gue itu bukan trick question sih. Tapi nanti kita bisa telah lebih dalam ya mengenai trick question ini. Iya, betul. Oke. Jadi itu kan soal perkenalan diri ya, Bro. Nah, terus gue juga penasaran nih sebenarnya. Kalau dari pengalaman lu sebagai HRD, Bro, ada nggak sih beberapa kesalahan nih yang orang sering nggak sadarin, yang bikin, wah ini red flag nih pada saat interview? Kesalahan yang dia lakukan pada saat Interview nih, Interview. yang langsung bikin, wah red flag gitu. kalau pertama bertatap dia menggunakan outfit yang tidak proper, tentu red flag. Emang ada, Bro. Tentu red flag, bro. Ayo banyak, bro. Oh, maksudnya nggak proper ini kayak gimana Pakai nih? tank top, bro. Pakai Anjir. Pakai tank top, bro. Aja. Itu banyak dan ya itu jelas tidak proper. Atau baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Dia masih pakai baju tidur, bro. Dan rambutnya itu masih berdiri-diri yang habis ke apa? Ke tumpuk-tumpuk bantal gitu loh, bro, yang masih posisinya agak iya, berdiri agak atau berdiri. bagaimana gitu. Aduh, itu udah jujur aja udah malas sih. Itu kayak itu di awal-awal tuh sudah langsung red flag dan sudah langsung males untuk melanjutkan proses interview ini. Iya, Itu seakan seperti kayak nggak respect dengan Iya, kayak nggak siap aja gitu Yes, ya. dia nggak prepare aja gitu. Iya, iya, benar sih. Benar. Kalau itu sih pasti red flag. Kalau itu ada lagi, Bro, misalnya selain itu yang Red flag lainnya dari mungkin menjawab apa yang tidak ditanyakan. Oh. Atau mungkin dia menjawab sesuatu yang tidak nyambung dengan pertanyaannya gitu. contohnya. Basically dia salah nangkep lah. Oh, Dia salah nangkep. Jadi instead of dia menanyakan ulang, mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya mengenai aspek ini atau aspek ini ya. oke. Tapi dia langsung jawab aja. jawab aja gitu. Karena menurut dia kalau ada banyak juga kandidat yang berpikir bahwa kalau dia bertanya. kelamaan berpikir ataupun ada jeda, Dikira- itu akan mereka menyangka atau mereka khawatir itu akan dikira tidak siap ataupun Tidak kompeten misalnya. tidak kompeten gitu. Padahal nggak apa-apa. Misalkan dia memang ingin berpikir terlebih dahulu ya
tidak apa-apa. Ataupun misalnya dia ingin bertanya seperti tadi itu, mohon maaf Pak, tadi pertanyaan Bapak tadi itu bertanya di aspek ini atau di aspek ini, misalnya gitu. Ya itu nggak apa-apa, kan kita akan jelaskan lagi ya, ini secara umum saja, misalkan gitu. Baru dia jawab. Terus itu untuk red flag-nya ya, bro. Nah, terus tadi lu juga sempat ngomong mengenai pertanyaan yang tricky question gitu loh. Nah, ini kalau di pengalaman gua, memang banyak sih HRD yang menurut gua nanya pertanyaan yang agak menjebak gitu ya, bro. Oke, contohnya apa? Ya, kayak contohnya kayak gini loh. Kadang-kadang ada yang nanya kan, kenapa resign dari perusahaan terakhir, misalnya Oke, kayak gitu. ya. Itu gimana cara handle pertanyaan-pertanyaan menjebaknya yang kayak gitu, bro? Oke. Pertama-tama menurut gue itu bukan tricky question. Bukan tricky question. Bukan. Jadi maksudnya gimana? Menurut gue itu ya pertanyaan normal ya. Ya gue hanya ingin tahu aja gitu. Maksudnya di pekerjaan sebelumnya dia kenapa tidak melanjutkan gitu loh. Ya mungkin bagi kebanyakan HR ya itu mungkin menjadi pertanyaan tricky ya. Tapi menurut gue tidak. Itu bukan merupakan pertanyaan yang tricky. Kenapa? Karena as long as dia jawab dengan jujur ya, dia jawab dengan jujur dan itu memang alasan sebenar-benarnya, tidak menambah ataupun tidak mengurangi nilai yang gue berikan ke dia. Gue hanya ingin tahu historinya aja gitu. Cuman kalau misalnya pertanyaan kayak tadi, itu kan pasti jawabannya negatif, bro. Kayak misalnya dia resign, misalnya contohnya, dia bilang pekerjaannya terlalu berat. Nah itu kan bisa takutnya dikira kurang bekerja keras, misalnya seperti itu. Atau kedua dibilang gajinya kurang, berarti wah neko-neko nih. Atau misalnya dibilang temen kerjanya toksik. Nah berarti wah gak bisa interpersonal skillnya kurang nih. Misalnya Ijar kan kayak jawabannya semua nggak ada yang bagus gitu nggak sih, bro? Enggak juga. Oke, misalnya contoh yang pertama tadi dia jawab pekerjaannya terlalu berat. Terlalu Ya gue berat. akan tanya lagi beratnya tuh bagaimana? Berarti apakah dia diminta untuk kerja rodi dari jam 8 pagi sampai ketemu jam 2 pagi misalnya, terus Iya, tanpa waktu parah sih. diberikan apa uang lemburan begitu, ya itu jelas lah Ya, bro. wajar Ya. sih, Ya kan, jadi gue akan tanya lagi, maksudnya beratnya ini bagaimana? Misalkan dia bertanggung jawab atas 2 divisi. 2 divisi. Tapi dia hanya seorang sendiri begitu. Ya itu jelas berat, ya kan? berat. Jadi gue biasanya akan bertanya lagi, misalnya beratnya seperti apa? Oke. Atau mungkin kalau yang dia bilang tadi adalah, oh ya, memang lingkungannya itu kurang baik ataupun misalnya toksik. Ya gue akan tanya lagi, ya toksiknya ini seperti apa gitu. Oke. Nanti dia akan ceritakan, oh ya misalnya mungkin saling sikut ataupun saling sindir misalnya begitu kan. Saling sindir. Jadi atau nyolong kredit misalnya kayak hasil kerjanya diambil atasannya atau Ya seperti bisa itu. jadi seperti itu gitu kan. Ya udah itu kan bahwa itu adalah alasan yang logis ya kan. Dan yang terpenting adalah harus jujur guys ya. Jadi jangan mencoba-coba untuk tidak jujur. Kenapa? Percayalah ya. HR ini memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk mendeteksi orang bohong atau tidak. Ya, jadi dari POV gua itu bukan tricky question. Bukan tricky question. Bukan. Selama dia jawab itu dengan jujur, dengan genuine, dengan apa adanya. Jadi jangan try to hide something. Itu pasti gue tahu, bro. Pokoknya justru kalau ngibul malah jadi red flag. Malah jadi red flag. Betul. Jadi Dia berusaha untuk menutupi sesuatu gitu. Adapun ya, misalkan ada case begini. Gue tanya kenapa tidak dilanjutkan di perusahaan sebelumnya. Oke, dia jawab, iya Pak, karena di perusahaan sebelumnya saya dianggap tidak bisa memenuhi target dari company. Jadi nggak akhirnya kontrak saya itu tidak diperpanjang lagi. Oh begitu, oke. Ya paling ujung-ujungnya gue akan tanya lagi, oh ya maksudnya tidak achieve target ini, memang kendalanya tuh di mana? Lalu apakah dia tidak mendapatkan bantuan atau penarahan dari leadernya? Ataupun apakah dia misalkan ada hal yang memang dia kurang di situ, apakah ada di training oleh leadernya, begitu kan? Gue akan tanya-tanya pertanyaan seperti itu. Kalau memang
pertanyaan atau jawaban itu konsisten, ya gue tidak mendeteksi adanya kebohongan di situ. Dan yang poin yang utama adalah dia jujur. Malah yang begini-gini ini malah yang gue terima. Malah yang gue hire. Malah yang lolos. Malah yang lolos. Kenapa? Karena dia jujur. Oke bro, tadi itu kan mengenai ini nih, trick question yang kenapa resign dari perusahaan sebelumnya. Ini ada trick question yang selanjutnya yang lumayan populer nih, yaitu gimana kok HRD-nya nanya apa kelemahan terbesar lu? Kayak tadi lu kan sempat ngomong juga apa 3 kelebihan 2 kekurangan. Nah, itu gimana cara kita bungkus kekurangan kita bro, biar nggak jadi red flag malah? Membungkusnya. Ya maksudnya ya kita ngomong apa di kekurangan yang bagus gitu loh. Kadang ya malah jawabannya jadi terlalu generic gak sih bro? Kayak misalnya jawabannya apa ya? Kayak misalnya Iya, misalnya gini. Kalau memang pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk membungkus kelemahan itu menjadi terlihat lebih bagus gitu ya. Itu memang membutuhkan struktur tertentu. Dan ini biasanya jawaban ini memang harus dipersiapkan gitu. Kalau Iya. ingin membungkusnya agar terlihat juga lebih baik atau terdengar baik gitu Iya. kan. Tapi apakah itu perlu? Menurut banyak HRD itu perlu. Hmm. Tapi menurut gua, from my POV, tidak perlu-perlu banget. Kenapa? Ya karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Ya pasti dia punya kelebihan, dia juga pasti punya kekurangan. Dan apakah kekurangan ini dia harus poles sebagus mungkin agar menjadi bagus? Nggak juga. Ya, cuman maksudnya misalnya dia ngomong gini bro, kelemahan saya misalnya apa ya, kurang disiplin, misalnya seperti itu. Nah itu gimana aja nih bro? Kurang disiplin. Ya gua akan tanya, maksudnya kurang disiplin ini seperti apa? Oke. Misalnya apakah setiap kali berangkat kerja ini selalu telat misalnya gitu, atau setiap kali meeting itu tidak on time, atau bagaimana? Kurang disiplin itu seperti apa? Atau tugas-tugas ini tidak pernah selesai tepat waktu? Bagaimana? Gua akan tanya lebih spesifik gitu. Bagaimana kekurangannya? Nah, biasanya setelah itu ya gua akan tanya lagi, oke, jadi cara kamu menanggulangi kekurangan ini itu seperti apa? Maksudnya strategi dari kamu tuh seperti apa? Kamu kan udah tahu nih ini kekurangan kamu, ya kan? Nah, strategi dari kamu tuh seperti apa begitu. Ya kalau memang dia menjawab kembali lagi menjawab alasan yang ataupun strategi yang logis, ya menurut gua tidak apa-apa. Toh at the end of the day nantinya pada saat dia bekerja jika lolos ya, nantinya pada saat dia bekerja dia pun juga kan akan diawasi oleh leadernya. Dia pun kan juga akan merasa oke, dia sudah tahu ini kekurangannya dan dia juga tahu dia diawasi oleh leadernya, maka ya dia harus berusaha disiplin begitu kan. Jadi kekurangan ini belum tentu dinilai ataupun belum tentu orang ini mendapatkan minus point, belum tentu. Oh gitu. Jadi Belum tentu. walaupun dia list kekurangannya, Iya, belum tentu. Tapi poin utamanya adalah dia jujur. oke, malah ngomong kelemahan bisa jadi poin plus. Iya. Jadi misalkan gue ditanya nih, misalkan pada saat gue interview ya, pada saat gue ingin mencari pekerjaan, gue pun juga diinterview. Misalkan gue ditanya, oke, 2 kekurangan gue apa gitu kan? Ya gue akan tanya, oke, pertama mungkin keras kepala, ya kan? Kedua, misalnya sangat berprinsip. Nah ini terkadang memang bisa menguntungkan, terkadang juga bisa merugikan, misalnya begitu. Misalnya gue keras kepala gitu kan. Kalau memang hati gue ini sudah bulat A, ya A. Jarang ada yang bisa merubah ini, misalnya begitu kan. Nah biasanya, oke, akan ditanya lagi oleh interviewer gue nih, ya, jadi kalau memang misalkan dari company sudah turun nih satu kebijakan ataupun ini adalah SOP dari company. Jadi itu gimana gue menghadapinya gitu kan? Gimana gue deal with it? Ya kan? Ya. Pasti pertanyaan kan gitu kan? Iya, ya pasti. Gue akan jawab ya kalau memang itu adalah SOP dari company ya ataupun kebijakan dari company ya mau tidak mau gue harus jalankan. Suka atau tidak suka ya gue harus jalankan. There's no reason untuk gue menabrak regulasi itu ataupun SOP itu, nggak ada alasan. Gitu. Walaupun itu kelemahan lu gitu. Walaupun itu kelemahan gua gitu loh. Tapi jika memang ada satu kebijakan yang menurut gua itu tidak fair, maksudnya tidak fair untuk mungkin untuk gua ataupun untuk banyak staff misalnya, gua akan mempertanyakan itu. Gitu gua akan mempertanyakan itu company kenapa kok bisa ada kebijakan ini, dasarnya apa? Gitu kan? Apa memang sudah dikaji gitu? Apakah memang ini win-win untuk semua begitu atau
ya tidak perlu win-win semua ya, tapi paling tidak jangan merugikan jangan merugikan staff misalnya begitu. Itu biasanya gue akan pertanyakan. Tapi bukan berarti gue akan tabrak regulasi itu. Gue akan lebih mempertanyakan. Misalnya menurut gue ini tidak fair atau kurang fair. Gue akan mempertanyakan itu. Jadi menurut gue itu bukan tricky question juga ya. Itu hanya mungkin menilai. Jadi gue tidak hanya fokus ke pertanyaan itu loh bro. Jadi setelah pertanyaan itu gue akan bertanya pertanyaan lanjutan. Ya. Pertanyaan lanjutannya. Jadi yang dinilai adalah pertama, jujur atau tidaknya. Jujur. Nah, setelah pertanyaan lanjutannya itu, gue akan lihat bagaimana cara dia berpikir. Bagaimana cara dia merancang sebuah strategi agar kekurangan ini bisa dia handle dengan baik gitu. Walaupun ini adalah kekurangan gitu ya. Jadi, rangkaian dari pertanyaan A, lalu ke B, lalu ke C ini, itu adalah sebuah rangkaian yang menurut gue, itu bukan bagian dari tricky question. Memang ya. Ya memang alur interview aja. Iya, ya memang alurnya aja begitu dan memang gue ingin tahu aja gitu. Jadi mungkin dari kandidat merasa itu adalah sebuah tricky question, ya mungkin kalian boleh mempersiapkan jawabannya gitu. Ya mungkin kan kalian tidak bertemu HR yang seperti gue. Mungkin ketemu HR yang mungkin mungkin saklek ataupun mungkin ingin mengorek jauh lebih dalam begitu ya. Kalian mungkin harus mempersiapkan jawaban khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya one day kalian bertemu dengan gue cenderung lebih kayak ya go with the flow aja ya kan, jujur, genuine, nggak usah ada yang ditutup-tutupi, ya jawab aja apa adanya. Kalau kurang ya kurang, kalau baik ya baik gitu kan. Kalau sangat baik ya sangat baik, jangan mengada-ngada, jangan melebih-lebihkan. Jadi gue nggak merasa itu adalah sebuah tricky question sih. Atau ada lagi, coba tricky question yang lain apa nih? Yang gue penasaran juga gini loh. Kadang tadi lu bilang kan siapin dulu jawabannya. Tapi ini yang gue sering denger malah, gue juga dulu pernah interview beberapa orang gitu loh. Nah orangnya tuh begitu gue tanyain, lu kelemahannya apa? Itu bisa loh, beberapa orang ya, jawabannya sama bro. Lu tau apa? Saya terlalu perfeksionis. Ya kayak gitu loh. Ya kalau itu kan artinya kan jawabannya template. Iya itu yang males banget bro. Ya, gila bisa loh, ada beberapa orang, gue ya gak berurutan juga. Cuma maksudnya ada beberapa orang itu jawabannya persis sama. Saya terlalu perfeksionis. Itu kayaknya nggak tahu kalau di Google kali ya. Iya. Kalau itu kan terlalu template, tapi maksudnya dipersiapkan di sini adalah memang itu adalah bagian dari kekurangan kalian, ya. Tapi kalian mungkin ya kemasnya lebih baik, gitu aja. Bukan berarti mengikuti template yang disediakan dari apalah itu ya kan, dari website mana website kan? Apa ya kan gitu. Kalau itu kan lebih ke apa ya? Kalau gue bilang itu lebih ke kayak literasi sajalah. Kalau ini kan realitanya, maksudnya yang terjadi di lapangan kan yang versi yang ini gitu loh. Jadi gitu loh. memang kita tetap siap, harus genuine sih yang gua genuine dulu. Ya, jadi harus kayak genuine. Beneran memang kita cari aja beneran kelemahan kita apa, terus kita kalau mau persiapkan ya itulah kita cari kelemahannya, terus cara mengatasinya ya gitu. Itu jelasin ke HR-nya. Nah, gue cenderung lebih bukan ke arah tricky question seperti itu. Gue misalkan kalau mau mengetes kandidat ini, ya terserah ya ini mau dikatakan tricky atau tidak ya. Tapi biasanya pada saat interview itu memang di saat jam kerja atau di lingkungan kerja, memang pembawaan gue ini mungkin mostly 95% tuh serius. Muka serius, pembawaannya serius. Ya, itu memang pembawaan gue di tempat kerja begitu kan. Lalu pada saat interview ini, nah biasanya si kandidat ini begitu melihat gue, dia langsung grogi bro. Mungkin karena appearance gue ini terlalu intimidating atau bagaimana gitu kan. Dia langsung grogi ataupun dia gugup. Ya sudah. Gue pun bertanya dengan ya seperti biasanya saja. Gue pun tidak terlalu yang ibaratnya yang terlalu formal atau gimana gitu, enggak ya. Tapi lebih ke arah casual lah gue bertanyanya. Lalu pada saat dia menjawab,
biasanya pertanyaan awal-awal ini kan ya perkenalan diri dulu lah, apalah ya, pemanasan dulu lah kan. Nah, nanti udah agak di tengah-tengah ini, gue akan menilai ataupun melihat dari pembawaan dia. Pembawaan. Iya. Apakah dia bisa menghandle kegugupannya dia itu? Nervousnya dia ini dia bisa handle atau tidak? Itu yang biasa gue tes. Kenapa? Ya ini karena my version aja ya. Ini karena my version. Dan mungkin kan banyak HR juga memiliki metode-metode lain begitu. Okay. Tapi ini adalah salah satu my personal method begitu ya. Yang ingin gue nilai adalah di dalam situasi yang anggaplah yang membuat dia gugup ataupun grogi. Gue akan menilai bagaimana cara dia menghandle Pressure. itu. Bagaimana dia menghandle pressure itu. Bagaimana dia bisa mengikuti alurnya. Bagaimana dia bisa mungkin ekspresinya ya, body language-nya ini yang tadinya grogi atau yang tadinya gugup bisa jadi natural. Oke. Flow-nya, kira-kira dia bisa dapat nggak? Dia bisa mencairkan suasana nggak? Kenapa? Karena POV ini gue mengibaratkan seperti dia, misalnya dia bekerja sebagai customer service ataupun sebagai sales. Ini adalah POV di mana pada saat dia menghadapi klien. Ya kan? Yang mana kita tahu klien ini macam-macam, bro. Macam-macam. Ya kan? Macam-macam kan? Yang baik ada, yang ramah ada, yang tukang maki-maki ada, yang berkata kasar ada, yang iya kan, yang aneh-aneh ya, gitu, banyak. yang nalarnya tidak ada, yang nggak pakai logika ada, Ya, yang banyak, jadi banyak. dari sebegitu banyak yang aneh-aneh, yang bermacam-macam seperti itu, bagaimana cara dia menghandle salah satu dari situasi tersebut? Nah, itu merupakan tes dari gua. Tapi jadi ini bukan dalam bentuk questions ya, bukan dalam bentuk pertanyaan. Makanya gue tidak bilang ini adalah tricky questions, tapi ini adalah salah satu metode gue untuk mengetes bagaimana dia menghandle pressure ini gitu. Nah, itu akan terlihat tuh dari body language-nya, dari raut wajahnya ya, dari ekspresi mukanya, dari tutur katanya, dari intonasinya, itu kebaca semua. Kebaca. Kalau yang pas lu coba gitu ada yang lucu-lucu, bro? Ada cerita lucunya? Ya misalkan ya misalkan ada yang dia salah jawab misalkan gitu. Jadi salah jawab. Salah jawab tuh dia salah jawab lalu dia baru ngeh nih. Dia baru ngeh dia salah jawab. Terus dia langsung leave. Langsung. Oh, online. Ini online misalkan. Online, oke. Ini online interview dia langsung leave. Maksudnya dia malu begitu kan. Kok bisa ya? Atau misalkan dia gue tanya kan, misalkan ya kemampuan berbahasa Inggris dia nilainya berapa gitu. Misalnya dia jawabnya 7. Padahal lowongan ini tidak membutuhkan Bahasa Inggris gitu kan. sebenarnya. Terus gue tes. pakai Habis bahasa itu Inggris gue tanya, oke jawab pertanyaan ini menggunakan bahasa Inggris kan. Dia nggak bisa jawab. Terus dia leave juga. Dia leave lagi gitu. Iya. Kacau sih. Atau memang yang polos banget gitu kan, dia groginya tuh parah, bro. Dia grogi parah ya kan, grogi parah, terus dia sampai kayak badannya tuh kayak gemeteran. Kacau. Dia bisa bilang, oh iya Pak, mohon maaf Pak, saat ini saya ini grogi sekali, tapi sampai bergetar gitu. Aduh, itu kadang-kadang bikin lucu lah. Ya sebenarnya ya bukan red flag, cuman memang itu catatan penting. Nih orang gampang grogi. Iya, tapi kan maksudnya nggak gini. Iya. Grogi itu kan wajar ya. Wajar. Gugup itu kan wajar ya. Tapi kan bagaimana kita handle itu, gitu kan? Bagaimana kita handle itu? Kalau memang dirasa, oke, awalnya memang dia grogi nih, lalu dia bisa membiasakan diri, dia bisa adaptasi, ya kan? Lalu dia berusaha untuk menenangkan diri, lebih natural. Toh kan dia bisa menghandle pressure itu, gitu kan? Ya itu nggak apa-apa. Itu juga maksudnya menjadi poin plus. Kalaupun misalnya during the whole session, the whole interview session ini dia grogi sepanjang interview ini. Nah itu ya nggak apa-apa juga sih. Paling terakhir ada pertanyaan-pertanyaan ringan dari gue mungkin.
gimana kamu grogi nggak gitu interview kali ini? Mungkin dia bilang, oh iya Pak, misalnya saya grogi karena saya udah lama nggak interview misalnya, atau mungkin ya Pak ini baru interview saya yang kedua misalnya gitu, dia masih grogi, ya itu nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa. Tapi ya it's just a method aja untuk mengetes bagaimana cara orang ini atau kandidat ini menghandle sebuah pressure gitu. Oke, itu menarik juga. Cuman balik soal tricky question lagi. Tadi gue juga keingetan lu sempat ngomong soal pertanyaan, misalnya di mana lu melihat diri lu 5 tahun ke depan. Nah sebenarnya kan pertanyaan yang kayak mau jawab gimana gitu loh bro. Kayak yang jawaban yang bagus itu misalnya kayak kadang ada yang jawab mau kuliah lagi, misalnya kadang ada yang kayak gitu. Atau misalnya mau menikah, misalnya kayak gitu. Nah apakah jawaban-jawaban gini red flag, green flag atau apa? Nggak ada masalah, itu green flag semua. Green flag selama kandidat ini bisa memproyeksikan atau mereka punya vision. Oke, kira-kira dalam 5 tahun ini dia punya plan A, B, C. Apakah plan ini bisa terwujud atau tidak? Nantinya, kita nggak tahu. Kalaupun tidak terwujud, juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia punya plan, dia punya arah. Itu sebenarnya yang dinilai. Jadi bukan kayak, oh misalkan dia mau nikah, oh ya udah kita nggak apa, misalkan kita skip dia atau kita nggak juga. Enggak juga. Posisi lah yang red flag itu adalah yang dia tidak punya plan, bro. Nggak punya plan. Yang dia nggak punya plan, yang kayaknya nggak ada sih Pak, saya nggak ada plan apa-apa. Ya pokoknya jalan-jalan aja. Ya pokoknya asal ya saya bisa kerja, saya bisa bisa makan, kayaknya itu udah cukup buat saya gitu. Itu kayak terkesan seperti apa ya? Ambisi pun nggak ada gitu loh, kayak plan juga nggak ada, kayak vision ke depan itu juga nggak ada, kayak hopeless banget gitu, kayak dia nggak punya satu harapan gitu ke depan tuh, dia punya keinginan apa gitu. Yang dinilai bukan apakah keinginan ini realistis atau tidaknya, bukan ya, tapi paling tidak kan dia punya satu plan, punya satu tujuan gitu loh paling tidak. Nah yang red flag itu yang justru yang tidak punya tujuan, yang tidak punya plan apa-apa, itu justru yang kayak menjadi kayak menjadi pertanyaan gitu buat kita interviewer gitu. Ya walaupun ada yang misalnya bilang mau kuliah lagi, itu kan takutnya mengganggu Enggak juga. Di zaman sekarang kan banyak yang untuk kelas-kelas karyawan yang memang kuliahnya ini di luar jam kerja, ataupun jadwal perkuliahannya ini si staff ataupun si mahasiswi ini atau mahasiswa ini mereka bisa pilih jadwalnya. Atau ada juga yang memang perkuliahan ini tidak harus di-attend misalnya begitu. Jadi yang penting tugasnya dikerjakan atau bagaimana. Ataupun ada juga yang di mata pelajaran perkuliahan ini biasanya si dosen itu akan merekam videonya, lecture-nya. Dia akan merekam pelajaran itu seperti apa, bla bla bla. Dan videonya ini biasanya akan disimpan di sebuah cloud dan itu akan bisa di-download untuk seluruh mahasiswa ataupun mahasiswinya. Jadi gua rasa di zaman sekarang ini semua serba praktis ya. Jadi kayaknya mau kuliah pada saat kerja pun, mau S2, S3 kayaknya nggak akan mengganggu sih, nggak akan mengganggu selama memang time management dia memang bagus begitu. Itu nggak ada masalah kok, nggak masalah. Oke, jadi intinya buat yang pertanyaan 5 tahun ke depan ini dijawab sejujur-jujurnya aja, seapa adanya aja. Apakah nanti yang tercapai atau tidak ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi kan paling tidak kan dia punya satu arah, punya target. Paling tidak dia punya satu tujuan gitu loh. Jangan maksudnya blank semua, nggak ada tujuan sama sekali ya. Jadi ibaratnya ya dia kerja di sini buat apa juga kalau hanya untuk kayak makan tidur aja gitu, kayak makan kerja tidur gitu kan. Kita kan juga nggak ingin yang begitu, maksudnya kita ingin juga yang mau develop dirinya gitu loh, yang mau yang mau keep trying, yang mau stay hungry, yang mau belajar dengan senior, yang mau berbagi ataupun yang mau sharing ilmu ke timnya. Kan kita maunya yang begitu kan
gitu. Oke. Nah, itu soal yang tricky question sih. Cuman tadi gue juga jadi keingatan nih. Gimana kalau misalnya ada soal kandidat nih yang membicarakan perusahaannya buruk, perusahaan sebelumnya buruk gitu loh, bro. Kalau kayak gitu pada saat interview, lu sebagai HRD menurut lu gimana? Ya buruknya itu gimana dulu, ya kan biasanya mungkin dia akan bilang, contohnya gimana, company-nya dulu Nggak bayar lembur misalnya. ya, Kayak misalkan itu tidak bayar sering sih, itu lembur, sering. ataupun mungkin tidak transparan dalam soal gaji, misalnya gitu atau kan. job desk-nya terlalu kayak serabutan gitu loh. Bisa jadi job desk-nya nggak jelas. Jadi apakah itu jelek begitu maksudnya? Apakah misalnya kayak ada kandidat yang dia ngomongin perusahaannya buruk seperti itu, apakah sebaiknya dibungkus biar nggak menyinggung perusahaan sebelumnya atau gimana ya bagusnya? Atau kalau terlalu belak-belakan kita ngomong Sebenarnya dia kalau ingin membicarakan perusahaan sebelumnya, ya lebih baik sih ini kalau yang memang dia sudah punya beberapa pengalaman bekerja sebelumnya ya, jadi di beberapa company begitu ya. Ya lebih baik dia tidak usah menyebutkan nama dari company tersebut. Oh ya itu. Ya dia hanya bilang aja, oh ya karena saya tidak ada kecocokan dengan leader saya misalnya, ataupun mungkin ya gajinya tidak transparan gitu kan, ataupun apa. Jadi tidak terkesan bahwa dia ini menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, selama ya memang kalau itu kenyataan, misalnya kalau itu kenyataan gitu kan, jadi di situasi tersebut dia mengaku ataupun dia bilang bahwa iya Pak, di situasi tersebut saya menjadi kurang nyaman di saat misalnya ruang gerak saya dibatasi, ataupun di saat saya ingin bertukar pikiran ataupun ingin meminta saran oleh leader saya, lalu saya tidak dihiraukan atau seperti apa. Ya kan itu kan manusiawi ya, gitu kan. Jadi nggak ada yang tidak, ya itu bukan kejelekan lah. Itu hanya dia tidak akan mendapatkan poin minus jika dia menceritakan itu. Ya kan kita basically kita hanya ingin tahu, oh ya alasan kenapa dia tidak melanjutkan di perusahaan sebelumnya, ya mungkin ya tadi beberapa alasan tadi gitu kan, which nggak ada masalah kan, itu kan pilihan. Ya kan, itu kan pilihan bahwa misalkan dia merasa dia tidak cocok di satu tempat, ya dia akan mencari tempat lain yang mudah-mudahan dia akan cocok begitu. Oke. Nah, yang selanjutnya nih bro, kalau misalnya saat ini ada orang nih yang udah kerja sebenarnya, terus dia pengen melamar ke perusahaan lain. Oke. Nah, pada saat itu kan biasa dia melampirkan CV, di CV-nya kan udah kelihatan tuh. Dia bekerja di sini dari berapa sampai sekarang nih. Nah, kayak gitu sebenarnya red flag atau green flag atau gimana, bro? Oke. Yang pertama, di dalam CV ini jujur aja biasanya kalau ketemu yang case begitu dari tahun berapa, bulan berapa sampai present. Present biasa gitu kan. Itu abu-abu, bro. Abu-abu malah. Okay. Kenapa? Itu terbagi menjadi dua kubu nih. Dua kubu. Satu kubu yang memang dia masih di sana. Iya, tapi udah nyari kayak kurang loyal nih orang gitu. Satu kubu lagi dia sudah resign, tapi dia tidak update CV-nya. Maksudnya ya kalau yang itu ya jangan diomongin lah. Ini kita ngomong yang memang dia memang masih kerja. Memang masih bekerja. Iya. Sebenarnya tidak ada salahnya ya. Kenapa? Karena memang dia mempersiapkan sebelum dia resign ini, dia mempersiapkan pekerjaan ataupun lowongan selanjutnya, begitu kan. Ya namun biasanya banyak yang memang sebelum dia mengajukan notice, dia sudah lamar-lamar kerja dan misalkan dia sudah menerima offer dari perusahaan yang baru, dia baru mengajukan notice. Gitu. Ya secara struktur memang atau secara runtutannya ya, secara alurnya ini tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika company ini sedang urgently hiring
Urgent di hiring. Ya, misalkan dalam waktu 3 minggu ke depan, itu maksimal tuh. Kita udah harus masukin batch ini misalnya. Kalau dia belum mengajukan notice pada perusahaan yang sekarang, ya otomatis itu kita skip. Ya, gak sempet dong. Iya, otomatis itu kita skip. Atau memang misalkan kalau memang nantinya dibuka untuk batch kedua ataupun batch ketiga, dan kalau dia lolos, biasanya kita akan informasikan, ya dia akan masuk yang di batch kedua misalnya. Dan itu ada di bulan apa, di tanggal berapa. Nah, apakah dia bersedia untuk menunggu sampai batch tersebut? Ya kalau dia bersedia, ya nggak apa-apa. Jadi apakah red flag atau tidak? Tergantung. Jadi tergantung kebutuhan si company ini, apakah memang lagi urgently hiring atau tidak urgent. Nah, kalau tidak urgent, nggak apa-apa. Misalnya, di 2 bulan ke depan kita butuh 5 orang lagi misalnya gitu kan. Lalu kita hiring nih. Kita hiring, oke, sudah dapat 4 atau ya 5 lah nggak apa-apa gitu kan. Ya 5 lah nggak apa-apa. Tapi si kandidat ini, dia butuh 1 month notice. Butuh 1 month notice. Tapi kita butuhnya untuk 1,5 sampai 2 bulan lagi. Artinya kan dia masih cukup waktu untuk 1 month notice. 1 month notice dulu, sambil dia mempersiapkan untuk next pekerjaannya. Jadi yang kalau timeline-nya jadi yang berpengaruh di sini adalah timingnya. timingnya. Jadi kapan si company ini membutuhkan dan batch ini kapan masuknya. Jadi kalau 1 month notice itu tidak keburu sampai di batch ini masuk, ya otomatis pilihannya dua, antara memang kita skip ataupun sampai ke batch selanjutnya, gitu. Jadi tidak ada masalah. Ya, tapi yang menjadi yang menjadi dilema adalah ya itu tadi, terbagi menjadi 2 kubu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih. Orang ini yang mana? Iya, orang ini yang mana, kubu ini yang mana nih? Yang apakah yang memang masih bekerja atau yang dia sudah resign tapi dia tidak update CV-nya. Ya kalau yang itu sih, yang ini sih yang skip ya. Iya. Ya. Ya lupa update CV kan. Ya nggak selalu skip sih. Ya, Ya. saya itu poin minus lah. Nggak selalu skip sih. Cuma kan kadang-kadang ya kita bisa tanya, lah ini kan di CV kamu kenapa belum diupdate gitu. Oh ya Pak, ini CV lama saya gini. Ya itu pengaruh nggak besar sih. Iya. Ya tapi kalau ketemu yang memang masih bekerja dan timing penerimaan dari lowongan ini itu lebih awal daripada notisnya ini, ya otomatis terpaksa skip ataupun sampai batch selanjutnya gitu. Cuman kalau dari segi HRD untuk etisnya itu kayak misalnya, wah ini masih kerja udah nyari kerjaan lain, ada kayak gitu atau? Ini dari sudut pandang internal atau eksternal nih. Kalau internal artinya dari staff kita. Kalau eksternal berarti dari kandidat yang ingin melamar di company kita. Dari kandidat ya. Coba misalnya. Oke, dari kandidat. POV dari company yaitu ya biasanya kita memang state sih di laman lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya kita urgently hiring, ataupun mungkin ada pilihan notice ya. Jadi pada saat dia melamar itu, dia bisa menyertakan informasi bahwa dia membutuhkan misalkan notice 1 bulan ataupun 2 bulan gitu kan. Sebenarnya simply kita bisa langsung eliminate dari situ. Jadi yang memang dia sudah ready sekarang, ya kita pilih yang inilah, kandidat-kandidat ini gitu kan. Jadi dari POV company, kalau memang dia butuh 1 ataupun 2 bulan notice ini dan sementara si company sedang urgently hiring, ya si kandidat ini jangan berekspektasi banyak lah, gitu. Jangan punya ekspektasi. Oh ya kenapa ya lamaran dia tidak ada yang ini diterima atau minimal sampai interview atau bagaimana? Ya kalau memang dia belum mengajukan notice, dia masih butuh 2 bulan, lalu company ini butuh dalam bulan ini, ya kan ya jelas dia tidak dipanggil lah gitu, ya kan. Jadi itu menjadi apa ya? Mungkin lebih ke preparation sebelum dia apply job lah.
mungkin dia lebih bisa lihat company lagi urgently hiring atau tidak gitu kan, butuhnya cepat atau enggak gitu kan. Lebih perhatikan aja lah begitu. Oke, oke. Kalau dari lu ada tips-tips lainnya, Bro? Jadinya? Oke. Ini mungkin mungkin gue akan sedikit beda ya dengan kebanyakan HR begitu ya. Gue selalu memiliki keyakinan ya. Ini di luar skill yang kalian miliki begitu ya, di luar kompetensi yang kalian miliki ya. Proses interview ini ya, usahakan itu kalian lakukan dengan jujur. Itu yang pertama. Jujur dulu ya. Oke, benar. Jujur, harus genuine ya, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangkan, apa adanya aja gitu. Ya, mudah-mudahan kalian juga tidak bertemu mungkin HR yang mungkin dalam tanda kutip rese begitu ya, ataupun mungkin yang iseng-iseng atau bagaimana gitu kan. Tapi gitu, ya. Mungkin yang kalau bahasa kalian itu mungkin menyulitkan kalian gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian juga ketemunya yang yang tidak menyulitkan lah ya. Nah, kalau kebetulan misalkan kalian bertemu dengan gua ya, hal yang gua sangat perhatikan adalah satu, kejujuran. Oke, penting. Dua, genuine atau tidak. Ini agak luas nih ya. Sebenarnya mirip gak sih? Jujur dan genuine ini ada sedikit perbedaan, bro. Kalau jujur ini ya antara bohong atau tidak. Kalau genuine ini dia bisa menjadi dirinya sendiri banget gitu pada saat interview. Jadi dia tidak berusaha. Genuine ini lebih tidak berusaha menjadi orang lain. Oke. Tidak berusaha seperti kayak membagus-baguskan diri. Toh at the end of the day kalian juga akan kelihatan gitu loh. Maksudnya ya tentu ya harus dibuktikan pada saat misalkan sudah di masa probation gitu kan, selama 3 bulan kita baru bisa lihat nih, oke, kinerjanya seperti apa gitu. Tapi paling tidak pada saat kalian interview ini, proses interview, jika kalian memang sudah genuine ya, tidak berusaha menjadi diri orang atau tidak berusaha menjadi orang lain, itu sudah poin plus. Itu dari sudut pandang gue ini sudah oke. Lagi-lagi ini di luar skill dan kompetensi ya. Jadi ini bagaimana cara dia menyampaikannya, pembawaannya seperti apa, ya kan? Lalu apakah kalian itu cenderung untuk menutup-nutupi sesuatu, ya, cenderung untuk tidak jujur begitu. Nah, itu lebih baik jangan ya. Malah yang banyak yang tidak disangka-sangka di saat yang kayak tadi, bro, case yang tadi, yang di saat dia bilang, iya Pak, karena di perusahaan sebelumnya saya dirasa tidak bisa achieve target, makanya kontrak saya tidak dilanjutkan dan lain-lain. Malah yang jujur seperti itu malah yang kita hire. Kenapa? Karena kita tahu dia jujur. Ada apa-apa dia akan ngomong gitu. Ada apa-apa dia akan komunikasi dengan dengan leadernya ya, dengan apa dia akan jalin komunikasi itu gitu. Dan yang terpenting adalah ya kita mau kerja dimanapun ya, entah itu mau kerja formal, informal ya di company atau tidak di company, ataupun kalian mau buka usaha, sama, kejujuran itu basic, bro. Jadi bukan apa? Menurut gue bukan sesuatu yang spesial ya. Jika memang orang ini jujur, wah ini spesial banget. Kejujuran itu kayak udah basic aja. Mau ngapa, mau bekerja, mau apa, ya harus jujur gitu. Ya udahlah yang lempeng-lempeng aja lah. Nggak perlu yang nggak perlu yang kalian harus poles-poles sedemikian rupa agar kalian tuh bisa terlihat sebagus mungkin pada saat kalian interview. Nggak perlu. At the end of the day itu akan kelihatan semuanya, dari cara berbicaranya, raut wajahnya, body language, kelihatan semua, kelihatan ya. Jadi mungkin kalau dari gua ya, pertama jujur, kedua menjadi diri kalian sendiri ya, harus genuine ya, harus genuine. Dan ketiga ya jangan takut untuk mengemukakan ya pendapat kalian ataupun ide kalian, itu nggak apa-apa, keluarkan saja, gitu, share aja. Oke, bro, kalau gitu tadi sudah ada kalimat closing lagi, bro? Ya mungkin semangat ya bagi kalian para pencari kerja ya, dalam situasi ekonomi saat ini ya, tentunya makin berat ya tantangannya karena saingannya pun juga makin banyak. Ya
mudah-mudahan dengan kalian mengikuti beberapa tips ini ataupun masukan ini, kalian bisa mendapatkan impresi yang lebih baik oleh HRD tempat kalian melamar kerja. Ya mungkin segitu aja dari gua dan ya. Ya, terima kasih. Selamat.